Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sukma Febriani dengan NPM 2208260136. Baik, di sini saya akan mempresentasikan remedial semester antara yang berjudul kematian sel. Sebelumnya saya akan membaca doa terlebih dahulu. Baik, yang pertama. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mind map saya, yaitu tentang kematian sel. Yang pertama, kematian sel adalah proses ketika sel berhenti berfungsi dan mati. Proses ini merupakan bagian alami dari siklus hidup sel dan untuk menjaga hemostasis jaringan dan organ tubuh. Nah, di sini kematian sel memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada apoptosis, yaitu apoptosis adalah kematian sel yang terprogram dan terkendali, menjaga keseimbangan jaringan dan organ tubuh. Proses ini tidak menimbulkan peradangan karena sel yang mati dibersihkan secara teratur oleh sistem imun. Untuk fungsinya sendiri, yaitu menghilangkan sel tua, sel yang rusak, dan sel yang tidak diperlukan. Dan sebagai untuk mempertahankan hemostasis jaringan, membantu perkembangan embrio, misalnya sebagai pemisahan jari janin. Lalu mencegah pertumbuhan sel abnormal sehingga dapat mencegah kanker. Untuk ciri-ciri dari apoptosis, yaitu selnya mengecil atau yang disebut dengan cell shrinkage, inti sel mengecil yaitu disebut dengan pignosis, dan DNA terfragmentasi. Untuk membran sel tetap utuh membentuk bleb dan organela relatif utuh hingga fase akhir. Lalu memiliki beberapa jenis juga, yaitu yang pertama cytotoxic lymphocyte induced apoptosis, yaitu sel T cytotoxis atau natural killer atau NK, membunuh sel yang terinfeksi virus atau sel kanker. Lalu yang kedua ada extrinsic pathway atau jalur eksternal atau dengan death receptor yang dipicu oleh sinyal dari luar sel, misalnya fast ligand atau tumor necrosis factor atau TNF. Lalu yang selanjutnya ada jenis anoikis, itu terjadi saat sel kehilangan kontak dengan matrix ekstraseluler atau sel tetangga yang fungsinya untuk mencegah sel tumbuh di tempat yang salah sehingga mencegah metastasis. Lalu yang selanjutnya ada extrinsic pathway atau jalur eksternal dan reseptor. Maaf, ini kedouble sama seperti yang tadi, yaitu dipicu oleh sinyal dari luar sel, misalnya pasligan atau TNF. Nah, jadi singkatnya apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Selanjutnya itu ada nekrosis yang berlawanan dengan apoptosis. Jadi definisi nekrosis sendiri adalah kematian sel yang tidak terprogram akibat cedera fisik, kekurangan oksigen, infeksi, atau toksin. Nah, proses ini dapat menimbulkan peradangan karena isi sel bocor ke jaringan sekitarnya. Untuk ciri-ciri dari nekrosis yaitu ada sel membengkak atau onkosis, lalu membran sel pecah yang menyebabkan isi sel bocor, lalu ada organelanya hancur dan jaringan sekitar mengalami kerusakan dan biasanya mengakibatkan peradangan. Akibat dari nekrosis ini, tubuh tidak memiliki fungsi fisiologis karena bersifat patologis dan menunjukkan kerusakan jaringan yang parah dan bisa memicu respon imun karena peradangan yang diakibatkan oleh nekrosis. Untuk nekrosis juga memiliki beberapa tipe atau beberapa jenis. Yang pertama adalah caseous necrosis, yaitu jaringan menyerupai keju atau cheese-like.
Lalu yang kedua itu ada koagulatif nekrosis yang terjadi akibat hipoksia atau kekurangan oksigen, yaitu seperti infak myokard. Lalu ada leukofaktif nekrosis yang dimana jaringan hancur dan berubah menjadi cair. Lalu ada fat nekrosis, yaitu terjadi di jaringan lemak akibat trauma atau aktivitas lipase. Nantinya akan menyerupai sabun. Lalu ada gangrenous necrosis, terjadi pada ekstremitas akibat kekurangan suplai darah yang lama. Lalu ada selanjutnya yang terakhir ada fibrinoid necrosis, yaitu terjadi pada pembuluh darah akibat reaksi imun atau hipertensi yang berat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis yang lain, yaitu jenis-jenis kematian sel yang lain. Yang pertama ada entosis, yaitu sel ditelan oleh sel tetangganya. Lalu ada nekroptosis, yaitu kematian sel yang terprogram, tapi dia mirip nekrosis, yang menimbulkan inflamasi. Selanjutnya ada piroptosis, yaitu kematian sel terprogram proinflamasi biasanya pada sel imun yang melawan infeksi bakteri atau virus. Selanjutnya ada autofagi, yaitu kematian sel terprogram dan adaptif, di mana sel mencerna bagian organel atau bagian-bagian sel yang rusak atau tua untuk didaur ulang menjadi energi atau komponen baru. Selanjutnya ada peroptosis, yaitu kematian sel bergantung besi akibat peroksidasi dari lipid. Lalu ada netosis, yaitu kematian sel neutrofil dengan melepaskan neutrofil extracellular traps atau NETs. Selanjutnya untuk mekanismenya sendiri, untuk yang apoptosis yaitu selnya mengecil mengalami sel shrinkage dan untuk kromatinya sendiri mengalami pemadatan. Nah, selanjutnya sel akan mengalami sel building. Nah, karena sel building maka terjadi selnya akan terpecah menjadi kecil-kecil. Nah, sel yang berubah menjadi kecil ini akan dipagositosis oleh fagosit dan sel akan bersih dan tidak menimbulkan peradangan. Namun pada nekrosis pertama selnya akan membesar. Nah, membesar lalu sel akan mengalami bleeding. Selanjutnya sel akan mengalami kebocoran. Nah, dari kebocoran ini sel akan kebocoran, maka isi sel akan keluar dan dapat menimbulkan peradangan dan menyebabkan reaksi imunitas. Lalu untuk autofagi sendiri yaitu terjadi di dalam sel di mana adanya organel yang rusak sudah tua. Nah, organel yang sudah rusak ini akan dikelilingi oleh autofagosom. Nah, autofagosom ini akan bertemu dengan lisosom. Nah, karena sudah bertemu dengan lisosom, maka organel yang rusak akan dipecah dan didegradasi dan untuk hemostasis dan kelanjutan hidup sel. Jadi, kesimpulannya adalah apoptosis adalah kematian sel yang sudah terprogram dan nekrosis adalah kematian sel yang tidak terprogram. Lalu untuk autofagi yaitu untuk kerusakan organela di dalam sel untuk melanjutkan kehidupan sel dan mencegah kematian sel. Selanjutnya, setelah selesai, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan membaca doa.